Tindakan Nabi, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kadang diam itu perlu. Kadang diam itu perlu untuk menjaga marwah dan izzah kaum muslimin. Dan bisa jadi dengan diam itu ada hikmah yang Allah berikan, yang ternyata hikmah itu justru memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Ini bicara kecerdasan, ini bicara analisa, ini bicara kesabaran, ini bicara tentang metode yang tepat dalam memberikan sebuah putusan. Dan Nabi adalah orang yang cerdas, Nabi adalah orang yang paling apik dalam menganalisa, sehingga Nabi tahu kapan harus bertindak, kapan harus diam. Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi, lisannya senantiasa menyakiti Nabi. Nabi bilang kepada Muhammad bin Maslamah, penuhi haknya, bunuh dia. Maka Muhammad bin Maslamah membunuh Ka'ab bin Ashraf. Kadang Nabi bertindak, hadirin, tapi ada masa Nabi diam. Maka sekali lagi, ini bicara kecerdasan, ini bicara kejelian dalam menganalisa, ini bicara kesabaran dalam menentukan mana strategi yang tepat untuk dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. وقال عز وجل في كتابه الكريم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ikhwah fillah, umat Rasulullah, ikhwat Al-Quran yang dimuliakan Allah segenap umat Islam dimanapun berada. Saya Saptiar Daeng Separang. Pada kesempatan ini saya secara pribadi ingin mengajak, menghimbau kepada segenap umat Islam, segenap kumpulan anak bangsa untuk bersama-sama, bahwa Allah mengabarkan dalam Al-Quran perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik infak dalam bentuk sedekah, infak dalam bentuk wakaf, infak dalam bentuk hibah, hadiah atau apapun. Maka Allah menggambarkan kamatsali habbatin ambatat 7 sanabil, seperti satu pohon yang melahirkan 7 biji. Fi kulli sumbulatin 100 habbah, dari setiap 7 rangkai cabang cangkah ini melahirkan 100 biji. Dan Allah mengumpamakan yudha'ifu liman yasha, 7 dikali 100, dan Allah memberikan janji yudha'ifu liman yasha, lebih daripada 700 kali lipat, atau lebih daripada mi'atu dha'fin, 700 kali lipat. Di hadapan Allah, Allah akan melipat gandakan orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah. Sudah barang tentu kita bertanya, dalam rangka apakah saya memberikan testimoni ini? Yang pertama, saya ingin mengajak bahwa tidak ada cara untuk membangun ekonomi umat agar membuat umat ini menjadi lebih makmur, menjadi negeri seperti yang kita idolakan, yaitu negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak lain kecuali dengan kembali kepada syariat Allah. Bagaimana itu? Yaitu mulai sekarang kita menyadari bahwa pentingnya, bahwa di antara harta yang kita punya sebagai orang-orang kaya, sesungguhnya ada harta anak-anak yatim, fakir miskin, kaum du'afa. Ada hak-hak masjid, ada hak panti asuhan, ada hak para ustaz, para muallim, fi sabilillah, ibnu sabil, muallafati qulubuhum, orang yang dilembutkan Allah hatinya. Mereka punya hak dalam harta kekayaan yang diamanahkan Allah lewat orang-orang kaya, para miliarder, para jutawan, para hartawan. Maka tidak ada cara lain, gunakan harta itu, titipkan kepada mereka untuk membawa harta itu sampai kepada Allah, dan tidak akan berkurang sedikit pun apa yang telah engkau berikan kepada Allah. Dan Allah akan menjaganya, bukan hanya sekedar menjaga, Allah akan melipat gandakannya. Maka para hartawan, para jutawan, para miliarder, mari bergabung. Saya ingin mengajak kepada kita bersama. Tentu jalan berjihad itu bermacam-macam. Maka sebagai orang alim dengan ilmunya, seorang yang berpangkat dengan pangkatnya, maka sebagai seorang yang berharta dengan harta itulah, karena dunia mal'unatun, dunia itu dilaknat oleh Allah kecuali apa-apa yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak, mari bergabung kepada Baitul Mal Masjid Fatahillah, Masjid Jami' Fatahillah Blok B Tanah Abang. Mari bergabung, kita berdonasi, kita berinfak, atau apapun istilah kita, kita titipkan harta kita agar masjid beserta seluruh pengurusnya, mereka akan menyalurkan dengan konsep masjid cinta yatim, masjid cinta du'afa, masjid cinta mu'allaf, masjid cinta kaum fuqara dan masakin, masjid cinta orang-orang yang ingin belajar ilmu fi sabilillah. Dan inilah konsep masjid yang diadakan di zaman Rasulullah, yaitu bukan hanya untuk solat 5 waktu, lebih daripada itu mengakomodir semua kepentingan umat. Dan insya Allah Masjid Jami'
Fathahilah Blok B Tanah Abang lewat Baitul Malnya sedang membuat program dan launching baru saja pada 1 Ramadan 1442 Hijriah, tepatnya 14 April kemarin 2021. Insya Allah kita mulai launching dan kita akan mulai bergerak bersama-sama untuk membangun umat dengan cara tidak lain ialah berinfak, berdonasi dengan cara kita masing-masing berjihad di jalan Allah. Saya mengajak, mari, tidak ada harta yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang kita berikan kepada Allah, kita titipkan lewat orang-orang soleh, fakir miskin, anak yatim piatu dan sebagainya untuk jihad fi sabilillah. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Berkah, kata Rasulullah, bahwa sedekah apabila telah diberikan kepada seorang yang menerimanya, yaqul bi khamsati kalimatin, dia akan berkata dengan 5 ucapan. Kuntu saghira fakabbartani, aku memang sedikit tapi engkau sedekahkan maka aku jadi besar. Kuntu qalilatan, aku memang kecil, fakassartani, kau sedekahkan aku menjadi banyak. Kuntu faniyah, aku harta yang akan habis, dengan sedekah engkau membuat afqaitani, aku menjadi kekal. Kuntu harisi, dulu kau sibuk menjagaku tapi setelah kau sedekahkan aku yang akan terus menjaga engkau. Ini harta, mendoakan orang yang memberikan harta kepada orang selain di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar daripada Allah, bila salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari bergabung, bersedekah, bergerak, berjuang di jalan Allah. Hidup sesaat dan gunakan untuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dengan izin Allah kita bisa kembali bermuajahah, dan dengan izin Allah pula kita bisa melaksanakan salat berjamaah, dan tentunya dengan izin Allah Azza wa Jalla hidup kita mendapatkan rahmah dan barakah insyaAllah. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ada satu momen peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Peperangan ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Peperangan ini berkaitan dengan satu kelompok, satu suku yang sudah didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namun ingin melakukan pemberontakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa utusan untuk memastikan keinginan kelompok tersebut, untuk memastikan suku tersebut. Dan setelah lama proses identifikasi, akhirnya muncullah data bahwa betul kelompok tersebut, suku tersebut ingin melakukan tindakan dalam kurung menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyiapkan pasukannya, tidak kurang dari 700 pasukan Nabi siapkan, dan 30 kavalri, 30 penunggang kuda Nabi siapkan. Perang ini kemudian dikenal dalam sejarah dengan Perang Al-Muraisi karena terjadi di sebuah mata air yang bernama Al-Muraisi. Dalam riwayat yang lain, perang ini juga dikenal sebagai Perang Bani Mustalik karena yang melakukan pelanggaran, yang melakukan penyerangan, yang ingin menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kabilah Bani Mustalik, sebuah kabilah yang sudah didakwahi Islam oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, peperangan ini singkat cerita dimenangkan oleh kaum muslimin. Ada beberapa keuntungan kaum muslimin dalam peperangan ini. Yang pertama, dengan kalahnya Bani Mustalik semakin menunjukkan betapa kaum muslimin sampai pada level yang kuat, sampai pada level sebuah komunitas, sebuah agama dengan masyarakat penganutnya yang komitmen untuk membela agama Islam dari apapun dan dari siapapun. Setiap aktivitas yang mengganggu stabilitas kota Madinah, setiap aktivitas yang mengganggu stabilitas agama Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kekuatannya, menunjukkan dengan aktivitas perang.
Dan ini menjadi landasan kaitannya dengan kekuatan kaum muslimin yang dipandang oleh masyarakat Arab secara umum, bahwa kaum muslimin sudah sampai pada level kekuatan yang besar di masyarakat Arab saat itu. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, keuntungan yang kedua adalah akses jalur Mekah Madinah atau Mekah Syam. Akses itu tadinya dikuasai oleh Bani Mustalik. Setidaknya kalau toh tidak semuanya dikuasai, tapi Bani Mustalik memiliki otoritas di dalam jalur akses Mekah dan Syam. Maka dengan tunduknya kabilah Bani Mustalik kepada kaum muslimin, maka akses itu menjadi milik kaum muslimin seutuhnya. Sehingga orang Mekah yang akan pergi ke Syam, mau tidak mau harus berurusan, harus berhadapan dengan kaum muslimin. Sekalipun mereka melakukan berbagai macam cara untuk menyelamatkan dari halangan kaum muslimin ketika mereka akan berangkat ke Syam, namun orang-orang Mekah sampai pada kegagalan demi kegagalannya. Tidak pernah mereka berhasil untuk bisa melancarkan aktivitas bisnis dari Mekah menuju Syam, karena kaum muslimin menghalangi aktivitas tersebut. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, dikuasainya jalur akses Mekah dan Syam ini memberikan dampak bagi orang-orang Mekah, terutama finansial orang-orang Mekah, terutama ekonomi orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah terkenal sebagai masyarakat yang pandai berdagang, dan tempat dagang mereka kalau tidak di Syam berarti di Yaman. Namun yang perlu dicatat hadirin ikhwatiman rahimakumullah, tidak mungkin barang dagangan didagangkan di kota Yaman jika belum mereka berangkat ke kota Syam. Karena sejatinya barang dagangan yang didagangkan oleh orang-orang Quraisy di kota Yaman itu adalah hasil perdagangan mereka dengan kota Syam. Gagal dagang dengan kota Syam, tidak akan bisa melanjutkan bisnis ke kota Yaman. Itu rumusnya. Maka hadirin ikhwatiman rahimakumullah, orang-orang Mekah betul-betul kesulitan. Akses menuju Syam dihalangi oleh kaum muslimin, berdampak pada kemandirian ekonomi, kedaulatan ekonomi orang-orang Mekah jatuh tersungkur di dasar tanah. Dan hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ekonomi yang semakin merosot di kota Mekah berdampak pada izzah, berdampak pada kepedean, berdampak pada kehormatan orang-orang Mekah. Yang lambat laun, satu demi satu, pelan namun pasti, banyak masyarakat Mekah yang menyadari bahwa Islam adalah agama yang benar. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, itu diantara hikmah Nabi memenangkan perang Bani Mustalik, memperburuk kondisi ekonomi orang-orang Mekah, di antaranya itu. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ada beberapa peristiwa yang ingin saya sampaikan pasca perang Bani Mustalik. Mungkin lebih detailnya Bapak Ibu bisa cross check langsung dalam kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, atau dalam kitabnya Muhammad As-Salabi Ghazwatur Rasul. Dalam kitab tersebut menjelaskan tentang bagaimana kronologis perang Bani Mustalik. Atau lebih jauh lagi barangkali bisa di cross check dalam kitab Sirah Ibnu Hisham atau Sirah At-Tawari, atau mungkin dalam kitab Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir jika ingin mengetahui detail bagaimana kronologis perang Bani Mustalik. Saya tidak bahas detailnya, saya ingin bahas pasca perang Bani Mustaliknya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, pasca perang Bani Mustalik, seluruh kabilah Bani Mustalik menjadi tawanan perang. Dan hukumnya, mereka yang jadi tawanan perang statusnya bukan lagi jadi orang-orang merdeka, tapi mereka jatuh kepada derajat hamba sahaya. Maka seluruh kabilah Mustalik, lebih daripada 100 orang, seluruhnya adalah hamba sahaya. Baik laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya, mereka menjadi hamba sahaya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, sebagaimana hamba sahaya pada umumnya yang jadi gonimah, maka Nabi SAW bertugas untuk membagi-bagikan gonimah tersebut. Dalam kurung diantaranya hamba sahaya. Tersebutlah sebuah nama, namanya Barrah binti Haris bin Abi Dirar. Barrah binti Haris bin Abi Dirar adalah wanita terhormat di kalangan Bani Mustalik, karena ia adalah putri bangsawan, putri pimpinannya kabilah Bani Mustalik, yakni Haris bin Abi Dirar. Maka Barrah oleh Nabi SAW diberikan kepada Sabit bin Qais. Sabit bin Qais, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, notabene adalah sepupunya Barrah binti Haris. Jadi Qais, Sabit bin Qais dengan Barrah binti Haris sepupuan. Maka Nabi memberikan Barrah binti Haris kepada Sabit bin Qais untuk menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, menjaga nasabnya, supaya tidak diperlakukan intimidatif oleh luar kabilah Bani Mustalik.
Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Namun Barrah binti Haris tidak setuju. Dia tidak mau diberikan kepada Sabit bin Qais. Maka dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan opsi yang lain di luar opsi diberikannya Barrah binti Haris kepada Sabit bin Qais. Ketika papasan dengan Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku kira pertemuan ini akan melahirkan pernikahan antara Nabi dengan orang ini. Ini feelingnya Aisyah radhiyallahu anha. Sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu betul gelagat perempuan yang bernama Barrah binti Haris bin Abi Dirar kemungkinan akan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan feeling itu benar. Ketika Barrah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Barrah, "Ya Rasulullah, saya tidak nyaman kalau saya diberikan kepada Sabit bin Qais. Tolong berikan saya pinjaman agar saya bisa membebaskan diri saya sehingga saya jadi wanita yang merdeka." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau saya punya usulan yang lebih baik daripada itu bagaimana?" Maka kata Barrah binti Haris, "Usulan yang mana wahai Rasulullah yang lebih baik daripada membebaskan saya dari status hamba sahaya?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu aku tebus, aku menikahimu. Kamu aku tebus dan aku menikahimu. Dan maharnya adalah tebusan kemerdekaan seorang Barrah binti Haris." Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, tercatat dalam sejarah di mana Nabi menikahi seorang wanita, mas kawinnya, maharnya adalah pembebasannya dari status hamba sahaya. Bukan berupa dirham, bukan berupa unta, bukan berupa dinar, tapi berupa pembebasan dari statusnya hamba sahaya. Dan itu sah secara hukum. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kemudian Nabi menikah dengan Barrah. Barrah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari 11 orang wanita, di antaranya bernama Barrah binti Haris bin Abi Dirar. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, karena Barrah sudah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan saudara-saudara Barrah dari kalangan Bani Mustalik itu masih statusnya sebagai hamba sahaya di kalangan para sahabat. Yang lain sudah dibagikan kepada para sahabat dan status mereka jadi hamba sahaya. Sedangkan Barrah, putri dari pimpinan kabilah Bani Mustalik, diperistri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sukarela, hadirin, dengan sukarela, dengan penuh keridhaan, para sahabat kemudian membebaskan hamba sahaya yang mereka punya dari kalangan Bani Mustalik. Mereka kemudian menyampaikan sebuah statement yang indah. Kata mereka, "Demi Allah, tidak mungkin kami memperbudak saudara, memperbudak kerabat, yang kerabat itu adalah kerabatnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas bagi kami memperlakukan saudara istri Nabi dengan perlakuan seperti ini." Maka seluruh kabilah Bani Mustalik yang tadinya hamba sahaya dibebaskan oleh para sahabat. Seluruhnya, lebih daripada 100 orang, seluruhnya dibebaskan dari statusnya hamba sahaya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, tidak cukup sampai di situ. Karena kabilah Bani Mustalik merasa terhormat sudah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya, mereka merasa dimuliakan oleh para sahabat dengan dirubahnya status dari hamba sahaya menjadi orang yang merdeka. Maka Bani Mustalik kemudian menyatakan keislamannya dan mereka bersungguh-sungguh dengan keislamannya. Seluruh kabilah Bani Mustalik muslim saat itu juga. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kata Aisyah radhiyallahu anha mengomentari seorang Barrah binti Haris, kata Aisyah, "Demi Allah, tidak ada wanita yang kehadirannya memberikan berkah yang banyak, berkah yang melimpah kecuali Barrah binti Haris bin Abi Dirar yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Hadirin ikhwati man rahimakumullah, makna Barrah adalah kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Barrah, "Wahai Barrah, namamu bermakna kebaikan, dan aku tidak mau jika aku ditanya, Rasul sudah dari mana?" Kemudian aku menjawab, "Aku sudah minal Barrah, aku dari Barrah." Maksudnya dari kebaikan. Kalau diterjemahkan, Rasul dari mana? Saya dari Barrah, dari kebaikan. Asumsinya, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau Nabi baru saja dari kebaikan, maka Nabi jatuh kepada kejahatan. Itu asumsinya. Kalau Nabi jawab, ditanya oleh sahabat, "Rasul dari mana?" Kemudian Nabi menjawab, "Saya dari Barrah."
yang artinya dari kebaikan. Artinya kalau Nabi baru keluar dari kebaikan, berarti Nabi sudah jatuh pada kejahatan, dan itu tidak mungkin dipahami demikian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Barrah, namamu aku ganti. Sejak saat itu nama Barrah hilang, diganti dengan nama Juwairiyah binti Haris. Maka dikenallah salah satu istri Nabi sampai hari ini terkenal bukan dengan nama Barrah, tapi dengan nama Juwairiyah binti Haris bin Abi Dirar. Itulah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika hadirin ikhwati iman cek dalam literatur sejarah, jarang menyebutkan nama aslinya yang bernama Barrah, langsung menyebutkan namanya Juwairiyah binti Haris, karena sudah diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu peristiwa seorang Juwairiyah binti Haris yang memberikan keberkahan bagi kaumnya. Seluruh kaumnya mendapatkan keberkahan itu. Dan ini terjadi pasca perang Bani Mustalik. Yang kedua, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 700 personil itu ada salah satu yang menjadi tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Untuk memudahkan saya panggil namanya dengan Ibnu Ubay. Untuk memudahkan saya panggil namanya dengan Ibnu Ubay. Ibnu Ubay ini adalah tokoh munafik. Tokoh munafik kenamaan di kota Madinah saat itu. Menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi musuh dalam selimut, api dalam sukatan, menggunting dalam lipatan. Inilah Ibnu Ubay. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada kejadian saat itu. Ada dua peristiwa yang terlibatnya seorang Ibnu Ubay. Kata Ibnu Ubay kepada para sahabatnya, kepada teman-teman yang sesama munafik. Kata mereka, kata Ibnu Ubay, demi Allah, sebentar lagi kita akan sampai ke kota Madinah. Maka ketika kita sampai di kota Madinah, kita akan keluarkan orang yang hina, orang yang lemah oleh orang yang kuat. Atau orang yang kuat akan melemahkan orang yang hina, orang yang lemah. Saat kita sampai di kota Madinah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, statement Ibnu Ubay ini disampaikan oleh Ibnu Ubay di hadapan teman-teman yang munafik. Seorang sahabat namanya Zaid bin Arqam mendengarkan ini dengan telinganya. Dia tidak menyaksikan siapa yang menyampaikan secara sharih, tapi dia yakin betul bahwa yang mengucapkan ini adalah Ibnu Ubay. Singkat cerita hadirin, Zaid bin Arqam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Arqam, ya Rasulullah, Ibnu Ubay telah mengucapkan kalimat yang tidak bagus. Dia mengucapkan kalau dia sudah sampai di kota Madinah, dia akan mengeluarkan orang yang hina, orang yang kuat akan mengeluarkan orang yang hina. Asumsinya hadirin, asumsinya yang difahami oleh Ibnu Ubay, orang yang kuat adalah Ibnu Ubay. Dan orang yang lemah dan hina adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu versinya Ibnu Ubay. Itu maksudnya Ibnu Ubay. Maka Zaid bin Arqam menyampaikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini adilnya Islam. Dalam agama Islam, tuduhan itu tidak bisa langsung dibenarkan sebelum menghadirkan yang tertuduh. Prinsip dasar Nabi adalah both of side. Harus ada dua informasi yang lengkap, yang nuduh dan yang dituduh. Maka Zaid bin Arqam dipanggil oleh Nabi sebagai orang yang menuduh Ibnu Ubay mengucapkan kalimat yang jelek terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggillah Ibnu Ubay oleh Nabi. Kemudian dimulailah dialog. Ini rumus ikhwani fiddin rahimakumullah. Rumus dalam pengadilan, siapa yang menuduh, dia yang harus menghadirkan bukti, bukan yang dituduh. Ini catatan penting hadirin ikhwati man rahimakumullah. Siapapun yang berani menuduh siapapun itu, maka dia yang harus memberikan buktinya atau saksinya, bukan sebaliknya. Maka Nabi kepada Zaid bin Arqam nanya, wahai Zaid, adakah bukti bahwa Ibnu Ubay menyampaikan kalimat yang tidak bagus tadi? Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Zaid bin Arqam, adakah saksi yang bisa mendukung ucapanmu bahwa Ibnu Ubay telah mengatakan kalimat-kalimat yang tidak pantas tadi? Maka Zaid bin Arqam terdiam. Kata Zaid bin Arqam, ya Rasulullah, saya tidak tahu ada orang lain yang mendengarkan kalimat ini, tapi saya yakin ada, cuman saya tidak tahu siapa. Saya yakin ada, tapi saya tidak tahu siapa. Yang jelas saya mendengar langsung dengan telinga saya, demi Allah, mendengar ucapan Ibnu Ubay mengatakan kalimat-kalimat demikian. Enggak ada bukti, enggak ada saksi.
Walaupun ucapan itu benar disampaikan oleh Ibnu Ubay bin Salul. Maka Nabi bertanya kepada Ibnu Ubay, "Wahai Ibnu Ubay, bagaimana pendapatmu tentang tuduhan dari Zaid bin Arqam?" Maka kata Ibnu Ubay, "Demi Allah, saya tidak pernah mengucapkan kalimat yang dituduhkan oleh Zaid bin Arqam." Hadirin ikhwati man rahimakum, ini pengadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana yang menuduh dia tidak bisa memberikan saksi, dia tidak bisa memberikan bukti, maka tuduhannya batal. Nabi membatalkan ucapan seorang Zaid bin Arqam. Nabi membenarkan Ibnu Ubay bin Salul. Bubarlah pengadilan itu. Zaid bin Arqam sakit hatinya. Kata Zaid bin Arqam, "Demi Allah, tidak ada yang lebih menyakiti perasaanku kecuali Nabi tidak bisa membenarkanku, atau aku dianggap berbohong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak dibenarkan apa yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam." Hadirin ikhwati man rahimakumullah, selang beberapa lama turun ayat surat Al-Munafiqun. Dalam ayat tersebut ada kalimat innal munafiqina lakadzibun, bahwa orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang munafik adalah para pendusta. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, mungkin ucapan Zaid bin Arqam tidak dibenarkan oleh Nabi karena ketiadaan saksi dan ketiadaan bukti, tapi ucapan Zaid bin Arqam telah dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah turun memberikan wahyunya. Kata Allah Azza wa Jalla, innal munafiqina lakadzibun, yang benar Zaid bin Arqam, yang salah orang munafik yang bernama Ibnu Ubay. Maka Nabi SAW mendatangi Zaid bin Arqam, kemudian Nabi memegang telinga Zaid bin Arqam dan kata Nabi, inilah telinga yang telah dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla pendengarannya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kaitan dengan tuduh menuduh, pastikan siapapun yang menuduh dia punya bukti atas tuduhannya. Maka tidak dibenarkan jika tuduhan itu tanpa ada saksi, tanpa ada bukti. Seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia seorang khalifah di zamannya saat itu. Dia punya seorang qadi. Kemudian Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besinya yang saat itu dipakai oleh seorang Yahudi. Maka Nabi meminta Yahudi mengembalikan baju besinya. Namun kata orang Yahudi, "Tidak wahai Ali, baju besi ini saya yang pakai." Siapa yang pakai baju besi berarti dia pemiliknya. Ini namanya istidlal ijabi. Istidlal ijabi itu dalil yang digunakan dengan positif. Ada tema positifnya. Saya yang pakai berarti saya pemiliknya. Sederhananya logikanya begitu. Saya yang pakai berarti saya pemiliknya. Kamu tidak pakai berarti kamu bukan pemiliknya. Maka Ali membawa ini ke pengadilan. Maka kata qadi saat itu kepada Ali bin Abi Thalib, adakah saksi yang membuktikan bahwa baju besi ini adalah milikmu wahai Ali? Maka Ali menyebutkan satu nama. Ada, namanya Hasan. Hasan putramu wahai Ali? Ya, Hasan putra saya. Maka kata qadi, seorang terdakwa atau seorang penuduh, dia tidak bisa menghadirkan saksi dari keluarga dekatnya. Nggak bisa. Selain Hasan silahkan hadirkan, tapi bukan Hasan tentunya, karena Hasan punya hubungan kekerabatan dengan Ali. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, Ali tidak bisa menghadirkan saksi yang lain karena hanya Hasan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Maka putusan pengadilan, baju besi itu milik si Yahudi. Selesai, bubar pengadilan, Ali pulang ke rumahnya. Maka Yahudi mengikuti ke rumah Ali bin Abi Thalib. Kemudian si Yahudi menyerahkan baju besi kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, baju besi ini adalah milikmu. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya, bukankah putusan pengadilan ini adalah milikmu? Tidak wahai Ali, sejak awal saya mengakui bahwa ini adalah baju besi milikmu. Saya ingin tahu bagaimana supremasi hukum dalam agama Islam. Akankah adil kepada saya yang bukan muslim? Apakah adil kepada saya yang bukan muslim? Dan ternyata pengadilan Islam membuktikan bahwa Islam adalah agama yang adil, supremasi hukumnya, supremasi hukum yang adil. Maka demi Allah, Islam tidak menerima ketidakadilan dalam prosesi hukum apapun itu dan siapapun itu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu cerita yang kedua tentang Ibnu Ubay. Sampai hadirin ikhwati man rahimakumullah, Ibnu Ubay ini sering diomongi oleh orang-orang yang masuk kategori sahabatnya Nabi. Ini Ibnu Ubay telah berbohong, ini Ubay telah berbohong. Maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, izinkan saya Rasulullah untuk memancung kepalanya Ibnu Ubay. Tolong izinkan saya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, tidak wahai Umar, jangan sampai ada orang nanti di masa depan nanti ada orang yang bilang Muhammad telah membunuh sahabatnya. Dah,
Kita nggak akan bunuh Ibnu Ubay. Sekalipun Ibnu Ubay jelas berbohong, sekalipun Ibnu Ubay telah mengatai Nabi SAW dengan perkataan yang tidak baik. Kata Nabi, jangan bunuh, biarkan saja. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saat itu Umar memandang kebijakan Nabi terlalu lemah. Saat itu Umar memandang Nabi kebijakan terlalu lemah. Kenapa harus kemudian didiamkan Ibnu Ubay? Padahal penggal kepalanya selesai. Tapi Nabi kenapa membiarkan Ibnu Ubay? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ternyata hikmahnya luar biasa. Nabi SAW telah beberapa lama ikhwah, ketika Ibnu Ubay nyampe ke kota Madinah, Ibnu Ubay kemudian memfitnah istri Nabi SAW yang bernama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fitnah itu, tuduhan itu pasca pulang dari Bani Mustalik. Pulang dari Bani Mustalik, nyampe di kota Madinah, Aisyah radhiyallahu anha tertinggal, maka Aisyah dituduh berzina dengan seorang sahabat bernama Sofwan bin Mu'attal. Na'udzubillah, tuduhan itu sejelek-jeleknya tuduhan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kelakuannya Ibnu Ubay, ulahnya Ibnu Ubay sudah bikin resah. Dan ternyata hadirin ikhwati man rahimakumullah, tidak hanya bikin resah Nabi, tapi juga bikin resah satu sukunya, satu kabilah dengannya, yakni suku Khazraj. Sampai akhirnya hadirin ikhwati man rahimakumullah, suku Khazraj mendatangi Nabi SAW. Setelah sekian banyak ulahnya Ibnu Ubay, sekian banyak kelakuannya Ibnu Ubay, orang-orang Khazraj mendatangi Nabi SAW. Kemudian kata orang-orang Khazraj, ada Nabi, ada Umar di situ. Kata orang-orang Khazraj, wahai Rasulullah, Ibnu Ubay ini anggota kelompok kami, Ibnu Ubay ini anggota kabilah kami, tapi demi Allah kelakuannya di luar apa yang kami kehendaki. Wahai Rasulullah, bunuhlah Ibnu Ubay. Kata orang-orang Khazraj yang notabene adalah satu suku dengan Ibnu Ubay, bunuhlah Ibnu Ubay wahai Rasulullah, karena kelakuannya, tingkah lakunya betul-betul tidak pernah kami kehendaki. Maka Nabi SAW mendiamkan. Kata Nabi, biar saya putuskan nanti, kalian pulanglah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi panggil Umar. Umar sini. Demi Allah Umar, inilah hikmah di balik itu semua. Andai kata Nabi SAW dulu, waktu kamu minta membunuh Ibnu Ubay dan aku iyakan, maka saat itu orang-orang Khazraj pasti akan menghina kita. Orang-orang Khazraj pasti akan membenci kita. Orang-orang Khazraj bisa jadi keluar dari agama Islam karena Ibnu Ubay kita bunuh saat itu. Tapi hari ini wahai Umar, hari ini orang-orang Khazraj yang meminta kita membunuh Ibnu Ubay. Andai aku perintahkan membunuh Ibnu Ubay, maka orang-orang Khazraj akan berterima kasih kepada kita hari ini. Tindakan Nabi, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kadang diam itu perlu. Kadang diam itu perlu untuk menjaga marwah dan izzah kaum muslimin. Dan bisa jadi dengan diam itu ada hikmah yang Allah berikan, yang ternyata hikmah itu justru memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Ini bicara kecerdasan, ini bicara analisa, ini bicara kesabaran, ini bicara tentang metode yang tepat dalam memberikan sebuah putusan. Dan Nabi adalah orang yang cerdas, Nabi adalah orang yang paling apik dalam menganalisa, sehingga Nabi tahu kapan harus bertindak, kapan harus diam. Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi, lisannya senantiasa menyakiti Nabi. Nabi bilang kepada Muhammad bin Maslamah, penuhi haknya, bunuh dia. Maka Muhammad bin Maslamah membunuh Ka'ab bin Ashraf. Kadang Nabi bertindak hadirin, tapi ada masa Nabi diam. Maka sekali lagi, ini bicara kecerdasan, ini bicara kejelian dalam menganalisa, ini bicara kesabaran dalam menentukan mana strategi yang tepat untuk dilakukan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi SAW belum memberikan putusan kepada Ibnu Ubay, tapi orang-orang Khazraj sudah ramai ingin bunuh Ibnu Ubay. Kaum muslimin, para sahabat sudah ramai ingin bunuh Ibnu Ubay. Maka datanglah anaknya Ibnu Ubay yang bernama Abdullah. Ini bapak sama anak sama namanya. Bapaknya Abdullah bin Ubay, anaknya Abdullah bin Abdullah. Maka saya bedakan, Ibnu Ubay adalah bapaknya, Abdullah adalah anaknya, supaya beda saja. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka Abdullah anaknya Ibnu Ubay dia datang kepada Nabi SAW. Setelah ramai orang-orang ingin membunuh Ibnu Ubay, kata Abdullah sang anak kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sering mendengar hari-hari ini, akhir-akhir ini, bahwa banyak orang ingin membunuh bapak saya. Demi Allah ya Rasulullah,
Silakan tanya sama orang-orang Khazraj. Tidak ada di kota Madinah anak yang paling mencintai bapaknya kecuali saya. Kata Abdullah, silakan cek ya Rasulullah. Tidak ada di kota Madinah seorang anak yang paling mencintai, paling menyayangi bapaknya kecuali saya. Saya mencintai bapak saya melebihi anak-anak yang lain di kota Madinah. Ya Rasulullah, jika engkau ingin membunuh bapak saya atau memutuskan untuk membunuh bapak saya, maka izinkan saya yang membunuhnya. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, izinkan saya yang membunuh bapak saya. Kenapa? Kata Abdullah, ya Rasulullah, andai kau perintahkan orang lain, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang berani untuk membunuh bapak saya, karena saking cintanya saya kepada bapak saya khawatir ya Rasulullah. Saya khawatir jika hati saya membenci orang yang telah bertugas atau yang telah ditugaskan untuk membunuh bapak saya khawatir saya benci orang itu. Dan saya khawatir akibat kebencian yang mendalam dalam hati saya, gara-gara bapak saya dibunuh oleh orang itu, saya khawatir saya akan bertindak sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama terhadap orang itu. Maka agar itu tidak terjadi ya Rasulullah, izinkan saya yang bunuh bapak saya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini bahasa iman, bukan bahasa emosional. Ini bahasa iman hadirin, bukan bahasa rasa anak kepada bapaknya. Ini bahasa iman, bahwa dalam bahasa iman terkadang nasab tidak pernah diperhitungkan jika iman sudah bicara. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, seorang Nuh alaihi salam, dia punya anak namanya Kan'an dalam banyak riwayat. Kan'an tidak selamat, beda dengan anak-anaknya yang lain yang bernama Sam, Ham dan Yafid. Kan'an tenggelam ketika banjir bandang terjadi. Maka Nabi Nuh alaihi salam berdoa, ya Rabb, berikan keselamatan kepada anak saya yang bernama Kan'an. Surat Hud ayat 45. Maka Allah jawab di surat Hud ayat ke-46. Kata Allah Azza wa Jalla, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairun salih. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu. Nasab ya, darah dagingnya sama dengan darah dagingmu, darah yang mengalir dalam darahnya ada darahmu, tapi laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairun salih, karena dia telah melakukan amal, amalnya tidak soleh. Ini bahasa iman hadirin. Ini bahasa iman, bukan bahasa emosional seorang ayah, bukan bahasa sentimental seorang ayah atau seorang anak. Ini bahasa iman. Jika Nuh berkaitan dengan anaknya, jika Abdullah berkaitan dengan bapaknya. Hadirin ikhwati man rahimakum, maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia selama dia bersama kita, kata Nabi, kita akan berbuat baik sama dia, kita akan bergaul dengan baik dengannya selama dia bersama kita. Itu jawaban Nabi. Tenang seorang Abdullah, karena Nabi tidak memutuskan harus membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik dibiarkan hidup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibiarkan hidup hadirin, dibiarkan hidup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kisah yang ketiga setelah Abdullah bin Ubay bin Salul adalah kelahiran dua orang tokoh sahabat, dua orang sahabat yang namanya Jahjah bin Mas'ud dari kalangan muhajirin, yang kedua namanya Wabar bin Sinan dari kalangan Ansar. Dua orang sahabat ini berkelahi. Jadi antum bisa fahami hadirin ikhwati man rahimakumullah, dunia para sahabat adalah dunia manusia. Di antara mereka ada perkelahian, sebagaimana kita ada perkelahian. Walaupun Allah menjaga mereka dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Andai mereka berkelahi, Allah telah ridho kepada mereka sekalipun mereka berkelahi. Itu catatannya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, seorang sahabat muhajirin namanya Jahjah bin Mas'ud dan sahabat Ansar namanya Wabar bin Sinan. Dua orang ini akan meminumkan kudanya. Saat kuda mereka bawa, mereka tuntun kuda itu, mereka saling bersinggungan, saling bergesekan, saling kena badannya, yang satu kena, yang satu kena, sampai terjadilah percekcokan di antara mereka, sampai akhirnya Jahjah bin Mas'ud dari kalangan muhajirin menendang orang Ansor sampai orang itu terjatuh. Orang muhajirin menendang orang Ansor sampai orang itu terjatuh. Wabar bin Sinan jatuh.
Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kata Wabar bin Sinan, dia langsung teriak, dia refleks, dia langsung teriak, wahai Ansar, tolong saya. Maka orang Ansar berdiri semuanya. Saat itu pasca perang Bani Mustalik. Maka Jahja bin Mas'ud tidak mau ketinggalan. Dia tahu Wabar bin Sinan dibantu oleh orang-orang Ansar. Maka Jahja bin Mas'ud langsung teriak, wahai Muhajirin, bantu saya. Maka berdirilah orang-orang Muhajirin. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, saya tegaskan ini. Saat itu Nabi ada. Dan apa respon Nabi? Nabi meninggikan suaranya dan kata Nabi, demi Allah, panggilan yang kalian sebut adalah panggilan paling buruk yang aku dengar hari ini. Itu Nabi yang bilang. Orang Ansar panggil orang Ansar, orang Muhajirin panggil orang Muhajirin. Orang Ansar minta pembelaan orang Ansar, orang Muhajirin minta pembelaan orang Muhajirin. Kata Nabi, itu panggilan terburuk hari ini yang saya dengar. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kenapa jadi buruk panggilan itu? Apa salahnya dengan panggilan Ansar? Apa salahnya dengan panggilan Muhajirin? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian tidak sebut satu panggilan saja? Kenapa kalian tidak sebut satu panggilan saja? Jika ada salah seorang di antara kalian terzalimi, maka jangan sebut kelompoknya, jangan sebut kabilahnya, jangan sebut afiliasinya. Kenapa kalian tidak bilang, wahai kaum muslimin, tolong aku? Bukankah kalimat itu jauh lebih menyatukan di antara kalian? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Ansar panggil orang Ansar, Muhajirin panggil Muhajirin, itu fanatisme namanya. Dan Nabi tidak pernah setuju dengan fanatisme. Jika ingin memanggil panggilan, jika ingin minta pertolongan, wahai kaum muslimin, tolong saya. Mau dia orang Ansar, mau dia orang Muhajirin, mau dia suku Aus, mau dia suku Hajraj, mau dia siapapun selama dia muslim, tolong dia. Itu kalimat yang Nabi izinkan dan Nabi ridhoi. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, fanatisme tidak ada tempat dalam agama kita. Dan hadirin ikhwati man rahimakumullah, jangan anggap fanatisme adalah sekedar ormas atau organisasi. Kesimpulan ini keliru, karena fanatisme bisa jadi muncul di mana saja dan dalam kondisi apa saja. Orang yang terlalu mengkultuskan tokoh, dia bisa fanatik terhadap tokoh tersebut, itu pun fanatisme. Maka hati-hati dengan kefanatikan, dengan kekaguman yang berlebihan kepada siapapun, kepada organisasi apapun, kepada partai apapun. Hati-hati, karena bisa jadi itu menjadi pemicu fanatisme kita hari ini. Dan Nabi tidak pernah ridhoi itu. Jika ingin minta pertolongan, panggillah wahai kaum muslimin, bukan Ansornya, bukan Muhajirinnya, bukan Ausnya, bukan Khazrajnya, tapi wahai kaum muslimin, bantu saya. Karena itu jauh lebih menyatukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebagai penutup terakhir, pasca perang Bani Mustalik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan seorang sahabat. Karena Bani Mustalik sudah jadi muslim, maka tugas pertama mereka adalah mengeluarkan zakat. Tugas pertama yang sudah masuk Islam di tahun itu, mereka harus mengeluarkan zakat. Maka Nabi sudah bikin putusan, wahai Bani Mustalik, nanti akan ada orang yang akan nagih zakat kepada kalian. Karena zakat itu ditagih, bukan ditunggu. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat 103, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka sebagian harta mereka, bukan tunggulah dari mereka sebagian dari harta mereka. Maka kenapa hari ini zakat kurang maksimal? Karena masih ditunggu, bukan ditagih. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kata Nabi kepada Bani Mustalik, nanti akan ada orang yang datang ke sini untuk nagih zakat. Itu utusan saya, dan berikan zakat kepadanya. Maka setelah selesai kalimat itu oleh Nabi SAW sampaikan, Nabi pulang. Bani Mustalik tetap di kampungnya, Nabi pulang ke kota Madinah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi SAW memanggil seorang sahabat namanya Walid bin Uqbah. Kata Nabi kepada Walid bin Uqbah, wahai Walid, pergilah kamu kepada kalangan Bani Mustalik, ambil zakat dari mereka. Maka Walid bin Uqbah berangkat atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, hadirin, di tengah perjalanan, Walid bin Uqbah berpikir panjang. Dia tahu konflik antara Nabi dengan Bani Mustalik belum lama.
Dia khawatir jika Walid bin Uqbah datang ke Bani Mustalik, yang ada bukan Bani Mustalik memberikan zakat, yang ada Bani Mustalik membunuh Walid bin Uqbah. Itu kekhawatiran Walid bin Uqbah. Dia khawatir dipersekusi oleh orang-orang Bani Mustalik. Maka dia berpikir keras di perjalanan, harus sampai atau tidak sampai. Singkat cerita hadirin ikhwati man rahimakumullah, Walid bin Uqbah tidak melanjutkan perjalanan. Dia kembali ke kota Madinah, dia sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Bani Mustalik tidak mau bayar zakat. Bani Mustalik menolak bayar zakat. Bahkan Bani Mustalik mau membunuh saya ya Rasulullah." Maka saya pulang kembali dengan tangan kosong. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah mendengar jawaban Walid bin Uqbah. Maka Nabi siapkan pasukan, dan pasukan ini sudah ditugaskan oleh Nabi berangkat kepada kabilah Bani Mustalik, perangi mereka. Rombongan sudah berangkat hadirin. Rombongan sudah berangkat. Nun jauh di sana di kalangan Bani Mustalik mereka menanti-nanti, mana utusan Nabi? Kok belum datang juga utusan Nabi sekarang untuk ngambil zakat yang kita punya? Jangan-jangan Nabi tidak suka dengan kita, atau jangan-jangan kita melakukan tindakan yang bikin Nabi marah. Maka kata pimpinan Bani Mustalik saat itu, demi Allah, sekarang kumpulkan zakat kalian, kita akan serahkan kepada Nabi. Kumpulkan semua, kita serahkan kepada Nabi. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, Bani Mustalik mengirimkan pasukan membawa zakat, dihadirkan untuk dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi yang lain, Nabi telah mengutus pasukan untuk memerangi Bani Mustalik. Antum bisa bayangkan betapa sulitnya kondisi saat itu. Satu pasukan bawa zakat dengan tujuan menyerahkannya kepada Nabi karena tidak ada utusan yang datang kepada mereka, husnudzon mereka. Tapi Nabi sudah menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Singkat cerita hadirin, dua pasukan ketemu di perjalanan. Maka kata Bani Mustalik, siapa kalian? Kami utusan Rasulullah. Mau kemana kalian? Kepada Bani Mustalik. Ada apa gerangan dengan Bani Mustalik kau sampai bawa pasukan sebanyak ini? Kata sahabat yang diutus, kami akan memerangi Bani Mustalik. Kenapa Bani Mustalik diperangi? Mereka tidak mau membayar zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, ini tuduhan yang sangat besar bagi kami. Izinkan kami menghadap Nabi. Setelah kami menghadap Nabi, silakan kalian lakukan putusan kalian, atau apa yang ingin kalian lakukan terserah. Tapi hadirkan kami di hadapan Nabi. Jangan dulu berperang, jangan dulu berperang. Maka Bani Mustalik dihadirkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bani Mustalik menyampaikan, "Ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada satupun utusan yang datang ke kampung kami. Maka kami membawa zakat kami untuk kami serahkan kepadamu. Maka demi Allah, jangan perangi kami ya Rasulullah, karena kami tidak pernah mengingkari zakat kepadamu ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Surat Al-Hujurat ayat ke-6. Idza jaa fasikun binaba'in fatabayyanu. Ayat ini turun bukan kaitannya dengan media sosial. Ayat ini turun berkaitan dengan seorang sahabat namanya Walid bin Uqbah, ditugaskan untuk mengambil zakat, tapi dia berbohong di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sedang berbicara zakat. Yang amilnya telah berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang bahwa Bani Mustalik tidak mau bayar zakat, padahal dia yang tidak sampai di tempatnya Bani Mustalik. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, untuk detailnya silakan baca tafsir Ibnu Katsir ketika membahas tentang surat Al-Hujurat ayat ke-6, idza jaa fasikun binaba'in fatabayyanu. Silakan baca di situ dan akan ketemu riwayat yang tadi saya sampaikan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dan terakhir sebagai penutup, pasca perang Bani Mustalik ada perintah tayamum. Ketika itu Nabi sedang istirahat dengan kaum muslimin di sebuah tempat dan mereka kehabisan air, tidak punya air, maka mereka bertayamum. Sejak saat itu syariat tayamum hadir sebagai pengganti daripada aktivitas wudu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan pelajaran demi pelajaran pasca perang Bani Mustalik bisa memberikan sedikit informasi kepada kita semua bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang cerdas, hamba yang terhormat, hamba yang penuh dengan kebijaksanaan. Maka jadilah sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita mencontoh dan akan komitmen mengikuti sunnah Nabi? Dan bicara sunnah Nabi bukan hanya bicara ibadah Nabi, bicara sunnah Nabi, bicara seutuhnya tentang Nabi. Entah itu akidah, entah itu ibadah, entah itu akhlak,
maka semuanya harus mengikuti sunnah Nabi. Karena sekali lagi, bicara sunnah Nabi bukan bicara ibadahnya semata, bicara sunnah Nabi seluruh hal, seluruh perkara yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan setiap kita dimudahkan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dimudahkan menjadi hamba Allah yang terbaik di dunia dan juga terbaik di akhirat nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.